القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. نبينا المكرم نبينا المشرف طه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Kenapa senyum-senyum? Terlalu pendek ayatnya. Nanti yang panjang ya. Insyaallah walaupun pendek tapi maknanya luas. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah. Juga yang saya hormati keluarga besarnya. Juga yang saya hormati dan saya banggakan para direktur. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut salah itu. Yang penting semua keluarga besar Al-Hasyimiyah saya hormati, saya banggakan dan juga saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Juga santriwan dan santriwati, kalau saya biasanya nyebutnya santriwan santriwati. Mohon maaf kalau beda bahasa. Semuanya yang saya hormati dan saya banggakan juga saya doakan menjadi warasatul anbiya, menjadi pemimpin masa depan, menjadi panutan para umat dan masyarakat. Hadirin wal hadirat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai tausiah atau mau'izatul hasan pada malam hari ini, sebenarnya saya dari kemarin mikir ingin masuk ke tempat yang tempatnya ilmu. Jadi majelis ilmu itu ya di sini. Saya nggak berani mestinya. Karena mohon maaf santriwan dan santriwati, saya memberanikan diri datang ke sini bukan untuk ngajari, tetapi paling tidak mengenang almarhum yang dulu sudah banyak memberikan ilmu kepada saya. Jadi pendiri Al-Hasyimiyah ini dulu banyak membimbing saya. Bahkan beliau juga salah satu pencetus berdirinya Forum Silaturahim Pondok Pesantren di Provinsi Banten. Maka datangnya saya di tempat ini tentu bukan untuk mengajar dan bukan untuk mengajar, tapi saya kepengen banyak belajar. Apalagi mohon maaf di tahun-tahun sekarang ini pondok pesantren lagi diobok-obok, pondok pesantren lagi diuji, pondok pesantren lagi viral, banyak orang yang membicarakan pondok pesantren. Maka melalui acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat hasanah.
Kita memuji kepada Allah dengan relung hati kita yang paling dalam, dengan lisan kita dan juga dengan amalnya. Insya Allah dengan memuji Allah kita tidak akan pernah rugi. Bahkan dengan memuji Allah kita nanti akan selalu ditambah keberkahan, ditambah kenikmatannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah tak akan sempurna tanpa bersolawat kepada baginda Rasul. Siapa dia? Dia adalah Al-Mustafa. Siapa dia? Dia adalah Al-Amin. Dia juga Yasin, dia juga Toha, dan banyak pangkat-pangkat yang telah diberikan kepada beliau. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad yang insya Allah kita kelak nanti mendapatkan syafaatul ujma. Kita berusaha bagaimana mempelajari apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul. Kita berusaha bagaimana kita memahami, mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka melalui mimbar ini, kesempatan ini, saya ingin mengajak terutama kepada pribadi dan juga kepada saudara-saudara semua keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Hashimiyah untuk sama-sama merenung. Mungkin semua tahu sekarang ini di Indonesia pondok pesantren lagi dijadikan objek pembicaraan. Pondok pesantren lagi dijadikan objek buah kajian dan bahkan banyak orang yang mencibirkan bibir terhadap pondok pesantren. Ketahuilah anak-anakku semua, siapapun yang masuk pondok pesantren itu tersesat ke jalan yang benar. Ada yang merasa nyesel nggak masuk pondok pesantren? Anda itu kalaupun merasa dirinya tersesat, tapi tersesat ke jalan yang benar. Kenapa demikian? Nanti hikmah daripada hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak nerangin hijrah dari mana ke mana. Saya yakin anak-anak santri sudah hafal semua bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Ethiopia, bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif, bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yashrib yang sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi makna hijrah itu semua sudah tahu. Bahkan banyak rujukan. Kenapa tadi saya katakan bahwa kita berada di pondok pesantren itu tersesat ke jalan yang benar? Karena banyak orang yang memang kaduhung. Terang kaduhung teknologi. Banyak orang yang merasa pondok pesantren merasa terbelakang, terhina, bahkan terpinggirkan. Itu pikiran yang sesat. Justru masuk pondok pesantren itu adalah menjadi tiang, menjadi imam, menjadi asas, menjadi dasar. Negara kita akan hancur manakala tidak ada pondok pesantren. Jadi kalau ada pemerintah enak ngomong. Biasanya takut. Sekarang masih rame-rame. Pondok pesantren dijadikan alasan. Bahkan sebenarnya itu bukan pondok pesantren. Banyak orang yang berpikirannya keblinger. Quran dikatakan kertas tanpa makna.
Quran ucapan manusia. Ini kan orang gak paham. Maka hijrah yang sebenarnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad itu adalah suatu perubahan dari satu tempat ke tempat lain, dari sifat satu ke sifat yang lain, dari makan yang satu ke makan yang lain, dari satu watak yang jelek menuju watak yang baik. Itu juga makna itu. Maka ada makna hijrah secara amkan, ada makna hijrah secara maknawi. Kalau secara tempat semua bisa, tinggal pindah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu maknanya jelas secara global. Tapi yang paling penting bagi kita sekarang ini, apa yang tadi disampaikan oleh wakil pimpinan, orang sekarang sudah lupa dengan tanggalnya sendiri. Orang sekarang sudah lupa dengan apa yang diajarkan oleh nabinya sendiri. Bahkan sekarang lebih bangga produk-produk barat, lebih bangga dengan budaya-budaya yang tidak Islam. Coba kalau tanggal 1 Januari orang sudah sebulan sebelumnya itu sudah di planning, sudah diprogram mau ke pantai mana, ke hotel mana. Tapi begitu Muharram masuk, banyak yang lupa. Ini anak-anak. Maka secara ontologi, secara bahasa, hijrah itu sebenarnya perubahan. Tidak akan terjadinya suatu perbaikan tanpa adanya pendidikan yang baik dan benar. Tidak akan ada perubahan kalau tidak ada pendidikan yang baik dan benar. Tidak akan ada kepercayaan kalau tidak ada pendidikan yang baik dan benar. Dan satu-satunya pendidikan yang baik dan benar itu adalah pondok. Jadi harus bangga kita jadi anak pondok. Bukan sekedar merek, bukan sekedar simbol, tapi betul-betul kita mengaplikasikannya. Ini banyak orang yang mencibirkan bibir di belakang sana, ngapain mondok, tinggalan zaman dong. Ngapain mondok, nggak modern. Itu pikiran-pikiran yang sesat. Kenapa saya katakan demikian? Karena santri di pondok pesantren itu dua kebutuhan utama, dua kebutuhan primer, dua kebutuhan asasi manusia sudah terpenuhi, jasmani dan roh. Ini kadang-kadang jasmaninya yang pikirin, rohaninya nggak mau dipikirin. Tubuh kita perlu vitamin, tubuh kita perlu nutrisi, tubuh kita perlu sehat, perlu makanan yang bergizi dan bervitamin. Tapi ruhaniah juga kita perlu makanan yang sehat. Maka di pondok pesantren diajarkan bagaimana kita untuk mengenali diri kita sendiri. Anak-anakku semuanya santriwan dan santriwati keluarga besar pondok pesantren modern Al-Hasyimiyah. Kita ini hidup ini sebenarnya dalam rangka membayar hutang kepada Allah. Hidup itu dalam rangka membayar hutang. Hutang apa kepada Allah? Panitia hutang apa nih sama Allah? Punya hutang enggak? Punya hutang. Apa hutang kita kepada Allah? Dulu di zaman al-jahili, di alam ruh, Allah membuat MOU. Allah membuat kesepakatan dengan ruh kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu MOU kita dengan Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ruh-ruh itu menjawab bala syahidna. Iya, engkau adalah Tuhan kami. Itu janji kita dengan Allah. Kalau kita berjanji berarti kita punya
khairiyah kita ambil. Karena selalu sekabar dengan saya kalau ada acara. Pokoknya ingat ya, apa Pak? Al-fulus ayatul nufus, laisal fulus mampus. Nampak sederhana, tapi begitu direnungkan luar biasa. Kita tidak boleh tertinggal dengan mereka-mereka. Maka untuk membayar hutang kepada Allah bukan dengan fulus. Membayar hutang kepada Allah, Allah sudah berikan aturannya, yaitu dengan dana yadinu dinan. Kenapa? Karena asalnya dana yadinu dainan, hutang artinya. Bayar hutang itu dana yadinu dinan, dengan agama. Dan orang yang mempraktekkan dan mengajarkan agama itu di pondok pesantren. Pastinya nanti anak-anakku semuanya keluar dari pondok pesantren, Anda harus bisa menjawab tantangan. Karena di pundak kalian masa depan bangsa, masa depan negara ini berada di pundak kalian. Usia kami sudah tua, masa kami akan terlewat. Anda yang lebih berat menghadapi tantangan sekarang ini. Apalagi pondok pesantren. Pondok pesantren yang sombong. Itu kan lagi disorot. Bahkan bukan hanya pondok pesantren. Banyak sekarang orang-orang yang tersebar di Indonesia ini, yang mengatakan NII, yang mengatakan Ahmadiyah, yang mengatakan Nabi ke-26. Banyak itu sekarang. Pondok pesantren harus tampil ke depan, bisa memberikan jawaban semua. Kalau kita belajar di pondok pesantren, tentu dasarnya adalah Al-Quran. Dari dulu Al-Quran sudah diuji. Dari dulu Al-Quran sudah banyak yang memprovokasi, tapi tetap Al-Quran adalah kalamullah al-mu'ti al-munajjal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Sampai sekarang teruji Al-Quran. Masih ada yang tak percaya dengan Quran. Banyak orang yang tak percaya. Bahkan tafsirnya menurut birra'i. Dari dulu zaman Nabi, Al-Quran itu banyak yang mempertanyakan. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita. Nanti bisa dilihat di Al-Quran surah ke-17, surah Al-Isra ayat 88. Belum puas, lihat lagi di Al-Quran surah Hud, surah ke-11 ayat 13. Belum puas lagi, buka Al-Quran, baca surah Al-Baqarah surah kedua ayat 23. Itu tantangan Allah untuk seluruh makhluknya. Bahkan kemarin juga saya sampaikan di pemerintah, jangan asal ngomong pondok pesantren, oh itu keluaran NII dari pondok pesantren. Orang yang paham Al-Quran gak demikian. Kalau anak-anak semua ingin mengkaji Al-Quran, yuk dibuka surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 88. Allah sudah melakukan tantangan kepada kita. Walla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal la ya'tuna bimisli walau kana ma'tum bi ba'din qawli. Ayat ini sengaja Allah turunkan yang ditantang seluruh makhluk Allah untuk membuat serupa Al-Quran 30 juz 114 surah. Ada yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Dulu ada yang sanggup, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia bikin seperti Al-Quran. Dia tulis, dia karang, dia susun kata per kata, dia pilih diksi-diksi yang tepat, hingga menghasilkanlah sebuah untian kalimat Al-Fil Mal-Fil
Wa ma adraka mal fil. Al-fil hayawanun kabir wa khurtumun tawil. Nah itu mah sandal sehingga kecil model begitu mah ya. Diganti aja, jangan fil. Pakai sireum sudah nama. Pakai sebutan namlu, man namlu, wa ma adraka man namlu, an namlu hayawanun sabir. Tinggal ganti aja. Itu kan jadinya lucu. Itu Musailamah al-Kadzdzab bikin seperti itu. Maka harus hati-hati. Ke depan tantangan kalian jauh lebih besar dan lebih berbahaya dibanding kami yang sudah tua. Bahkan dulu di Cikesik ada Ahmadiyah. Rame-rame MUI mengatakan Ahmadiyah aliran sesat. Betul nggak? Sesat nggak Ahmadiyah? Dan mungkin saya satu-satunya yang menulis di koran. Saya tulis judulnya Ahmadiyah bukan aliran sesat. Langsung MUI manggil bagian. Saya disidah oleh MUI. Kenapa kamu berani mengatakan Ahmadiyah bukan aliran sesat? Iya Pak. Kenapa? Karena Ahmadiyah itu bukan aliran sesat. Ahmadiyah itu golongan orang-orang kafiri. Sudah keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Karena syarat mutlak agama itu 3. 1. Punya kitab suci. 2. Punya nabi. 3. Punya pengikut atau punya umat. Di Ahmadiyah 3-tiganya itu sudah lengkap. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad, orang Kotian India Selatan. Saudaranya Tuan Takur. Tahu Tuan Takur? Sahrukan tahu? Oh tahu Sahrukan. Itu yang dianggap oleh mereka itu nabi. Kitab sucinya apa? Bukan Al-Quran kitab sucinya, tapi Ad-Tadzkirah. Yang di dalam kitab Ad-Tadzkirah banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Sebagai salah satu contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Di dalam kitab At-Tadzkirah pada halaman 317 bunyinya berbeda. Apa kata Mirza Ghulam Ahmad? Dia katakan inna anzalnahu qadiyanan min qaribin la'allakum ta'qilun. Ini sudah jauh. Akan santri harus melek, harus buka mata. Jangan sampai kita keliru. Kenapa? Karena kalau saya keliru satu kalimat saja, ini bisa membahayakan bagi umat. Maka pelajari ilmu nahwu, pelajari ilmu fikih, supaya kita tidak menjadi binatang. Orang yang tidak ngerti ilmu nahwu, orang yang tidak ngerti ilmu fikih, itu kal-baqar, seperti sapi. Yang ngomong bukan saya menukil doang. Yang ngomong Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Beliau mengatakan an-nahwu zayyinul fata wal fiqhu hilyatuhu wa man 'ada minhuma fa'dudhu bil baqar. Ilmu nahwu itu adalah zayyinul fata, perhiasan pemuda, mutiaranya pemuda, permatanya pemuda. Wal fiqhu hilyatuhu wa man 'ada minhuma, barang siapa yang tidak memiliki keduanya fa'dudhu bil baqar, maka dia terhitung golongan senior, sapi. Ini bahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang salah kaprah. Jangankan berbeda baca, harokatnya saja berubah, itu sudah berubah makna. Kalau maknanya berubah, maka istinbat hukumnya pun pasti berubah. Maka niat konsep dasar hijrah itu sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad
maluhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini walaupun hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, tapi menjadi primadona, menjadi satu maraji, menjadi masodir, menjadi referensi bagi para ulama. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis juga orang-orang yang berbobot. An Amirul Mukminin radhiyallahu anhu Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufai bin Abdul Izzah bin Riyah bin Raja' bin Raja' bin Abdul Ad bin Lu'ay bin Ta'ab Al-Quraisy Al-Adawi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amaliyah itu tergantung kepada niat. Anak-anak santriwan dan santriwati Al-Hasyimiyah, ketika kita melangkah dari rumah masuk ke pondok pesantren, itu makna hijrah yang sesungguhnya sebenarnya. Kenapa? Ingin mengadakan perubahan-perubahan. Bagaimana kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, sikap mental yang utuh, agar menjalankan syariat agama dengan baik dan benar. Ruhiyah kita akan menjadi ruhiyah yang mutmainnah. Dan kebahagiaan itu gampang sebenarnya. Tinggal baca di Quran surah 87 ayat 14 sampai 15. Surah Al-A'la. Kalau di Al-A'la nggak ketemu, cari di surah Sabilis. Sama juga ya. Kadang-kadang begitu disebut surah Al-A'la nggak tahu gitu. Tapi Sabilis hafal betul. Ini ada juga ceritanya begitu. Lulusan pondok pesantren lagi, aduh, memalukan. Coba baca surah Al-Ikhlas. Nggak hafal Pak. Kenapa surah Al-Ikhlas? Kulhu. Wah, kalau guru bisa Pak. Kulhu hafal, tapi surah Al-Ikhlas nggak tahu. Ya. Dan ini menjadi sebuah sirokat sebenarnya. Maka ulama-ulama dulu menyebut surah Al-Ikhlas itu sebagai permatanya. Surah Al-Ikhlas itu sebagai merah dalima. Maka dalima surah yang hanya punya dalnya, harfu dalnya 5, itu hanya surah Al-Ikhlas. Coba dihitung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu dalima. Maka siapa orang yang mengamalkan aurat dengan huruf-huruf yang ada pada surah Al-Ikhlas, Rasulullah bersabda, man qala surat Al-Ikhlas mi'ata marratin kulla yawmin banallahu qasran fil jannah. Siapa orang yang memwirid membaca surah Al-Ikhlas 100 kali saja dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan makhluk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Maka karena itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu sebenarnya bukan perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah, tetapi lebih esensinya strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka anak-anak semuanya, kita ini sudah diketuk dan 4 penjuru mata Anda. Siapa yang ngepung kita? Setan, iblis, genderuwo, dan banyak orang yang tidak senang terhadap Islam. Kita ini sudah dikepung, mau kemana kita berjalan? Bahkan ketika Allah menurunkan Al-Quran surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 17, para malaikat menangis. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 17 itu? ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Ini ucapan iblis terhadap Allah. Ya Allah, beri kami dispensasi dengan usia yang panjang sampai kiamat. Allah
Muhammad. Akan saya datangi mereka dari depan, saya goda. Dari belakang saya dorong untuk kemaksiatan. Dibisikin samping kanan dan samping kiri. 4 penjuru mata angin kita sudah dikepung sebenarnya. Mau lari kemana? Mau pakai jurus apa? Tidak bisa kita menanti. Maka begitu ayat ini diturunkan oleh banyak para mufassir, para malaikat menangis sekaligus memohon kepada Allah, ya Allah, ini umat Muhammad bagaimana? Sudah dikepung dari 4 penjuru mata angin, depan, belakang, kanan, kiri, utara, barat, timur, selatan. Sudah dikepung. Tenang, kata Allah, enggak usah kepo. Orang sekarang kan bilangnya begitu, enggak usah kepo. Itu urusan saya, kata Allah. Silakan iblis goda dari depan, silakan ganggu oleh iblis umat Muhammad dari belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau anak-anak Hasyimiyah enggak bakal tergoda. Kenapa? Karena tahu jurusnya. Dari mana? Dari bawah dan dari atas. Dia lakukan sujud tunduk patuh pada Allah. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. 2 arah itu yang bisa menyelamatkan kita. Maka doakan pendiri pondok, doakan para ustaznya, doakan orang tuanya, doakan masyarakat kita semua. Karena yakin dari lisan-lisan para santri itulah muncul doa yang mustajabah dan makbulah. Kalau doanya dari saya itu banyak tidak mempan ini bagian. Karena yang namanya bismillah dari dulu sama. Dari mulai zaman Nabi sampai zamannya sahabat tabi'in sampai masa ulama, bismillah itu sama. 19 huruf. Tetapi kenapa faidah manfaatnya berbeda? Ulama dulu dengan air putih 1 gelas cukup, bismillahirrahmanirrahim. Minum sembuh. Batuknya sembuh, mencretnya sembuh. Kalau orang melahirkan bismillahirrahmanirrahim, minum langsung berotot. Saya yang baca, padahal bacanya lebih banyak. Kadang-kadang 333 kali dibaca sampai berkeringat, minum. Itu anak udah mau keluar, masuk lagi. Enggak jadi. Apa yang beda? Bismillahnya sama, jumlah malah lebih banyak. Makanya kita nggak usah takut. Walaupun pondok pesantren itu secara kuantitas sedikit, tetapi kualitas di hadapan Allah adalah manusia yang paling mulia. Tidak hanya itu. Apalagi di awal saya sampaikan, Hasyimiyah ini gudangnya ilmu, maka akan menjadi rugi bagi kalian tanpa membawa ilmu dari sini. Belajar yang sungguh, rajin, insya Allah konsepnya enggak usah cerdas. Mohon maaf Pak. Konsepnya apa? Satu saja. Kalau kita ingin berhasil, ingin sukses, mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah, satu konsepnya, miliki sifat siddiq. Cerdas itu nomor 4. Nomor 1-nya siddiq. Cukup sebenarnya dengan siddiq. Karena baginda Rasulullah merubah tatanan kehidupan Mekah, merubah tatanan kehidupan Madinah, sehingga menjadi Madinah menjadi sebuah kota, menjadi berperadaban. Dari Yasrib, dari kehidupan jahiliyah, dirubah oleh Nabi dengan sifat pertama siddiq, alias jujur. Orang kalau sudah jujur pasti amanah. Orang kalau sudah amanah pasti tabligh. Kalau sudah tabligh berarti dia orang cerdas, orang pintar. Jadi cerdas itu nomor 1. Nomor 1-nya siddiq, jujur. Utamakan jujur pada diri sendiri. Karena sehebat apapun pembohong
tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada tukang pembohong kelas 10, hebat, profesional dia bohongnya, tapi nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Jadi hijrah itu mulai dari pribadi, bukan dari kelompok, tapi dari pribadi kita. Jujur dulu dari diri kita, insya Allah nanti amanah, kemudian tabligh, dan itulah orang yang cerdas. Apalagi hidup kita ini cuma 3 hari, nggak ada hidupnya yang lama-lama, semuanya hidup itu cuma 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah sejarah yang sudah terlewati, tidak bisa direplay, tidak bisa kembali. Yang sudah tertinggal, tertinggal. Maka yang kemarin-kemarin malas gak mau ngaji, yang kemarin-kemarin malas gak mau ibadah, saatnya hari ini apa yang mau Anda lakukan untuk menjelang hari esok, masa depan Anda ditentukan dengan hari ini. Ini pasti. Kenapa? Karena memang kita perputaran waktu itu. Maka disebutkan dalam sebuah mulahadah al-waktu kasai. Ada yang mengatakan itu hadis. Nanti kita kasih hadis ulumul hadis. Bahwa waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka kita akan terhunus dengan pedang itu sendiri. Maka ayat surah yang paling pendek, surah Al-Asr, cuma 3 ayat, dan itu cukup menjadi peringatan kepada kita. Wal 'asri innal insana lafi. Sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya dalam kondisi yang rugi. Manusia yang rugi itu yang bagaimana? Yang tiap hari main HP, tiap hari nonton YouTube, tiap hari main game. Waktunya tidak digunakan untuk belajar, hingga nanti dia di masa tua akan kehilangan kebahagiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai rujukannya, anak-anakku semuanya, belajar utama yang harus kita lakukan agar terjadi perpindahan, terjadi hijrah, yang kita lakukan adalah baca kitab namanya Ilmul Awliya yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau mengungkapkan kita ini harus belajar. Belajar apa yang pertama harus kita pelajari? Nggak usah banyak-banyak, belajar tentang nama. Untuk pelajari nama aja cukup. Belajar tentang nama. Baginda Rasul pun ketika diberi pelajaran pertama, kurikulumnya langsung dari Lauhul Mahfuz, gurunya, mudarrisnya adalah Jibril alaihissalam. Apa yang diperintahkan? Cuma suruh nyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca Muhammad, baca apa? Bismi rabbik. Ini nama penting. Maka jangan ikut-ikutan orang barat apa arti sebuah nama. Kalau nggak tahu nama gimana nyebutin? Mas beli anu apa ya anu aja anu. Kan nggak tahu namanya, bingung belinya. Beli apa? Orang saya aja dulu lupa bahasa Indonesianya apa. Cinta itu apa? Ingat dia manusia, wong coba mangsi. Dulu namanya mangsi. Pak ada mangsi nggak? Mangsi nggak ada. Pindah ke toko lain ada mangsi nggak ada. Apa mangsi itu nggak ada? Ternyata pas ketemu cinta baru ada. Toko yang tadi ada, yang katanya nggak ada juga ternyata ada. Ini kalau namanya tidak ketemu, maka nama yang pertama harus kita ingat dan kita pelajari adalah asma Allah. Apa sih nama itu sebenarnya? Nama itu berawal dari sebuah pelajaran ismun. Hamzanya, alifnya itu adalah ziyadah tambahan. Huruf
dia itu adalah nurun. Maka siapa orang yang belajar pengen mendapatkan ilmu, harus ilmu yang nur, ilmu yang bercahaya. Maka disebutkan al-ilmu, ilmu itu cahaya. Nah, cahaya apa dari keilmuan? Muncul huruf mim, mimnya bermakna majdun. Apa itu majdun? Majdun adalah lubus syai', hakikatul makna. Hakikatul syai', inti dari segala inti sesuatu itu. Sesuatu agar bisa memberikan manfaat harus bercahaya. Maka yang bercahaya adalah ismu rabbik. Perbanyaklah membaca Asmaul Husna. Jangan-jangan baca nama. Kadang-kadang orang sekarang begitu. Jangankan tentang hukum perang, tentang hukum kisah, sholat aja masih repotan. Rukun sholat nggak ketemu. Tahunya rukun sholat berani. Ya takbir maju Fatihah. Itu di lagu. Kalau orang Cilegon. Tapi begitu ditanya rukun takbiratul ihram, nggak tahu. Tapi peringatan Isra wal Mi'raj tiap tahun. Tapi sholat rukun takbiratul ihramnya aja belum dipahami. Maka anakku nanti bisa dilihat di dalam kitab karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu banyak aturan-aturan yang kadang-kadang kita anggap sepele, padahal itu paling penting. Makanya pantas Allah ingatkan kepada kita, fawailun lil musallin. Maka neraka itu buat orang yang sholat. Neraka itu buat orang yang sholat. Waduh, ini bingung juga. Ini kalau paling bilang yang mana yang baik, mesti mondok dulu kalau siang itu biar otaknya bersih. Ini kalau nerjemahin ataupun nafsirin ayat kok sebelum begini. Yang jadi rujukan itu surah Al-Anfal 72, kemudian juga Al-Baqarah 120. Itu selalu yang dijadikan rujukan, mereka enggak tahu. Apalagi dikasih ayat tadi, wawailul lil musallin. Waduh, itu bisa jadikan ini semua. Padahal enggak paham tentang ayat itu. Dan itu kemudian dilakukan sebuah interpretasi, sebuah penafsiran pendalaman oleh para mufassir. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, nanti baca di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 58. Kalau masih belum puas baca di Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 35. Masih belum puas baca surah An-Nisa surah keempat ayat 43 dan An-Nisa 143. Itu orang yang sholat tapi sholatnya sahun. Ada yang muta'awwa tasbih, ada yang hujwa wala riba, ada yang sholatnya sunaro, ada juga yang sholatnya usah. Itu masuk dalam kategori. Maka itu harus menjadi perubahan-perubahan af'aliyah. Kita dengan cara apa? Dengan cara belajar. Belajarnya harus di tempat yang benar. Jangan belajar kok dari YouTube. Ini yang terjadi. Ustaz, mohon maaf, itu keliru Ustaz. Saya baca di YouTube bukan begitu Pak. Jadi kiai sekarang kalah sama YouTube. Belajarnya dia dari YouTube. Dalilnya dari YouTube. Begitu disodorin ayat, salah di dalam menerjemahkan. Maka ini ayat. Maka beruntung kalian ada di pondok pesantren. Diberikan masukan, diberikan ilmu agar kalian jangan sampai tersesat. Bagaimana cara memahaminya dengan ilmu nahwunya, ilmu syarafnya, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, ilmu dilalahnya, ilmu semantiknya, bahkan sampai
akan dibalas oleh Allah dengan telaga kausarnya oleh Allah. Peluh yang menetes dari pori-pori kulit bapak dan ibumu, anaknya di pesantren, yakin di yaumil akhir nanti Allah akan balas dengan telaga kausar. Jadi tidak ada ruginya. Kadang-kadang menes juga Pak Kiai. Ada anak santri ini, kenapa Pak? Kamu belum bayar kamu? Enggak, 1 tahun, padahal bayarannya murah, cuma 20.000 buat listrik doang. 1 tahun belum bayaran, jadi 20.000 kali 12. Nanti bilang sama bapakmu ya, ya Pak, pulang. Bilang sama bapaknya, Pak, kata Pak Kiai itu bayaran sudah setahun belum bayaran, 20.000 dikali 12. Udah, balik lagi ke pondok. Bilang sama kiainya, kalau ngajar yang ikhlas dia, ngajar yang ikhlas itu bilang dari bapaknya, Masya Allah, ini wali santri ngajarin kiai, suruh ikhlas. Padahal kewajiban utama ngajarin anak itu ya orang tua, bukan guru. Guru tuh gak ada kewajiban. Anak siapa yang bikin siapa, kok tanggung jawabnya ke guru. Bikin gak ngasih tahu. Tapi kewajibannya kasihkan ke guru. Kalau anak berprestasi yang diantumin jempol orang tuanya, yang dibangga-banggakan orang tuanya, begitu nakal, itu anak siapa? Oh, langsung aja. Itu muridnya siapa? Jadi gurunya yang kena, tapi kalau anaknya berprestasi, orang tua yang dapat. Ini kadang-kadang kembali. Maka karena itu, hijrah harus secara totalitas apa yang dilakukan oleh baginda Rasul menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hijrah perlu pondasi yang kuat. Pondasinya tiada lain kecuali Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi pondasi manakala kita memahami isi kandungannya, baik secara qiraat, secara tilawah maupun secara tadarrus. Makanya anak-anakku kadang-kadang salah paham. Kita baru qiraat seakan-akan kita sudah paham Quran. Ingat, bahasa Arab itu ada levelnya. Secara ilmu semantik akan berbeda, apa itu qiraat, apa itu tilawah, apa itu tadarrus. Kalau level paling rendah itu adalah tilawah, musyabaqah tilawatil Quran. Itu baru membaca tekstual, belum membaca kontekstual. Membaca yang tersurat, belum membaca yang tersirat. Maka yang disebut tilawah hanya membunyikan, melafalkan dari rumus-rumus, dari bentuk-bentuk huruf menjadi sebuah suara. Itu tilawah. Agar ringkas dikit namanya qiraat. Apa itu qiraat? Kalau qiraat itu sudah jam'ul ma'ani, sudah mulai mengumpulkan makna walaupun masih secara tekstual. Maka Pak Profesor Dr. Quraisy Syah di dalam tafsir Al-Misbahnya memberikan sebuah interpretasi penafsiran bahwa Iqra ay jam'ul ma'ani. Pak Hernowo bilang ay aqdul ma'ani. Bagaimana mengikat makna itu? Yang level tertinggi adalah tadarrus. Maka orang Banten itu paling pintar ternyata. Mau kemana-mana, mau tadarrus. Ternyata cuma tilawah. Tadarrus itu melakukan dirasatun tahliliyatun ala ma'anil Quran, melakukan sekali analisa terhadap makna-makna Al-Quran. Itu yang dijadikan rujukan untuk menjadi perubahan. Enggak kayak pancing. Mohon maaf, karena banyak yang salah tafsir, bahkan menjadi ayat-ayat setan. Oh, lempar jumroh, nggak usah ke Mekah, cukup kirim semen 100 sak. Masya Allah, ini dari mana gitu ya?
setan mana yang berhasil? Ya itu adalah kebenaran. Dulu juga memang ketika saya disidang oleh MUI, kenapa kalian berani mengatakan toilet? Ya karena sudah ngobok-ngobok agama kita, keyakinan kita. Kalau dia mau bikin agama sendiri silakan. Jadi kan wilayah kami, keyakinan kami. Kalau dia bikin agama sendiri silakan. Tapi kalau mengatasnamakan Islam, ya kami merasa tersinggung. Nah itu maka saya paling berani mengatakan Indonesia ini selamat karena memang masih banyak santri. Cilegon ini selamat karena memang banyak santri. Kenapa nggak ada santri? Teluk pokoknya. Ini sering saya sampaikan, mohon maaf, sering-sering di rumah Cilegon. Boleh bangga kita dengan prestasi yang didapat oleh pemerintah sekarang ini. Sampah diolah menjadi miliaran rupiah, sampah diolah sebanding dengan batu bara. Tapi jangan lupa, masyarakat kita paling banyak adalah sampah masyarakat. Ini yang perlu dibina, perlu diasuh, perlu dididik. Ini kadang-kadang Masya Allah, urusan duniawi biayanya miliaran rupiah, tapi urusan ukhrawi biayanya cuma ratusan ribu. Maka anak-anak semua, buat apa kalau orang tua kita, warga kita membangun masjid yang begitu mewahnya, biayanya miliaran rupiah, arsitekturnya arsitektur Eropa, tetapi nggak ada isinya. Masjidnya mewah, megah, tapi nggak ada isinya. Siapa yang ngisi? Anak santri. Benar nggak? Yang ngisi siapa? Mereka bukan. Tapi kenapa mereka masih melihat sebelah mata berada pondok pesantren? Merasa pondok pesantren itu masih dimarginalkan oleh mereka. Padahal kalau MTQ manggil pondok, mau milih nyoblos partai kiainya yang didatangi, sudah jadi lupa. Itu sama aja dengan kuburan, lupa-lupa ini. Jadi kalau ini terjadi begitu, maka yang paling penting bagi kita bersama-sama dengan pemerintah, ulama dan umat menyatu. Oke, sampah menjadi batu bara menghasilkan fulus yang besar, menghasilkan ekonomi, memajukan bangsa dan umat. Tapi jangan lupa sampah masyarakat juga perlu dibikin. Coba Cilegon kota santri yang nyantri berapa? Ini kalau saya hitung, mohon maaf Pak Kiai, yang nyantri di Cilegon itu mayoritas kaum Cilegon atau bukan? Yang nyantri di Cilegon itu orang Cilegon bukan? Orang Cilegonnya kemana? Orang pondok pesantren juga yang 58 aja banyak yang nggak tahu. Sering nanya berapa jumlahnya, padahal data dari dulu dan sampai selalu dimarginalkan oleh mereka. Jadi jangan melihat sebelah mata. Pondok pesantren itu menjadi pasar. Istilah dalam bahasa Al-Quran, gunungnya itu adalah pondok pesantren. Wal jibala autada. Gunung itu pasarnya, pondok pesantren itu adalah pasarnya sebuah kehidupan. Kalau pondok sudah hancur, maka hancurlah tatanan kehidupan kita. Maka tidak cara untuk menghancurkan peradaban umat manusia. Hancurkan dari keteladanan para tokoh, hancurkan dari keteladanan ibu di rumah tangganya, dan hancurkan pendidikan. Pendidikan yang menjadi sorotan mesti pondok pesantren. Kalau dihancurkan, akan hancur tatanan kehidupan. Bisa dilihat anak-anak semua. Dan ini yang harus kita banggakan. Siapa lagi kalau bukan kita yang ingin membanggakan pondok pesantren? Biarkan mereka. Banyak sekarang di Cilegon mana ada masjid yang jelek. Ya, bahkan udah masjidnya bagus, pengen tahu masjid yang terbagus, pergi jalan-jalan ke Bandung. Lihat di sana Masjid Al-Fatah. Al-Fatah Al-Jabar. Masjid Al-Jabar.
Di sana tempat orang ibadah bukan, mohon maaf. Saya sudah berapa kali ke sana. Tapi yang sholat berapa orang? Sholat isya cuma 3 baris. Padahal orang ribuan jamaah yang datang ke masjid bukan untuk ibadah, tapi untuk sel. Apa bedanya dengan orang-orang yang pergi umrah, pergi haji, bukan tawaf dengan baik dan benar, tetapi dia selfie. Aja, saya lagi umrah nih. Apa kamu lihat itu? Hingga kena semprot oleh Syekh dari Madinah. Itu kerjaan orang menjamaah-jamaah Indonesia. 3 tahun, 4 tahun belakang saya sudah ingatkan itu, tapi masih butuh lagi. Kenapa nggak paham apa sih itu hakikat tawaf itu? Makanya suruh nanya sama anak santri, sama anak pondok, kenapa tawaf itu harus 7 kali putaran? Bolehkah 9 kali kalau masih kuat tubuhnya? Bolehkah kita kurang dari 7 putaran kalau kita udah nggak kuat? Itu kan aturan. Kata Allah dan kata Rasulullah, tawaf itu ya 7 putaran. Kenapa? Karena siklus waktu itu ada 7 kali perputaran dan perubahan. Itulah hijrah. Coba dihitung waktu itu. Siklus waktu itu 7, dari mulai detik berubah menjadi menit, beralih menjadi jam, beralih menjadi hari, berubah menjadi minggu, minggu berubah jadi bulan berganti menjadi tahun. Sekarang tahun 1445. Itulah sebuah siklus waktu. Dan manakala kita mau melakukan analogi dengan pohon, bagaimana bisa menghasilkan buah, dan itu dirujuk dari Al-Quran surah ke-14, surah Ibrahim ayat 24, ingin menghasilkan buah, itu tahapannya ada 7 tahap. Makanya kalau mondok baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, jangan lihat hasilnya. Baru mondok setahun, 2 tahun kepengen jadi profesor. Setahun, 2 tahun itu baru tahapan awal. Fondasi diperkuat. Maka kata Allah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Pohon itu kalau sampai ke buah itu 7 tahapan, 7 tingkatan. Dari akar muncul batang, muncul cabang, muncul ranting, muncul daun, muncul bunga, barulah buah kita petik di dalamnya. Begitu mestinya. Dan inilah hebatnya aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mendapatkan buah? Itu semua melakukan perubahan. Perubahan itulah esensi daripada hijrah yang sebenarnya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Santri Al-Hashimiyah hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih jauh baiknya dibanding hari ini. Sanggup? Sanggup? Siap? Insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan terutama yang amin yakinkan. Menjadi orang-orang yang punya prestasi, Allah berikan ilmu yang berkah dan manfaat. Allahumma faqihhum fid-din wa 'allimhum ta'wil. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kalian semua, karena di pundak kalianlah semuanya tanggung jawab masa depan ini. Mudah-mudahan melalui peringatan 1 Muharram atau di bulan Muharram ini yang disebut menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, santriwan dan santriwati Al-Hashimiyah beserta keluarga besarnya menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun hidup ini adalah sebuah pilihan kalian sudah tepat berada di pondok pesantren. Dalam bahasa agama pilihan itu namanya khiyar itu sebuah pilihan. Pilihan itu harus diaplikasikan, namanya ikhtiar. Ikhtiar yang kita jalankan dari sebuah khiyar, kita harus menuju objeknya yang khair. Kalau sudah khiyar kita menjadi pilihan
pilihan kita, kemudian mengaplikasikannya dengan ikhtiar menuju yang khair, yakin kalian akan menjadi orang-orang mukhtar, yaitu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di bulan Muharram ini menjadi bulan yang penuh berkah dari Allah kepada kita, para malaikat hamalatul arsy, malaikatul muqarrabin, para malaikat-malaikat pemangku arsy Allah turun di tempat ini memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan semua yang hadir saat ini atau yang tidak hadir selalu diberikan kesehatan lahiriah dan batiniah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bukan mengajari, bukan memberikan tausiah, tapi ini hanya sekedar silaturahim biasa mengenal bagaimana ya pendiri di tempat ini mudah-mudahan selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keikhlasan hati dan juga dengan kecintaan kita semua dan keriduan, saya memohon kepada seluruh yang hadir untuk membacakan surah Fatihah yang diberikan oleh pendiri, dan mudah-mudahan juga keluarga besarnya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhlas yang bagi insyaallah, yang bagi yang sudah sering baca untuk para kiai, para pendirinya, insyaallah ilmunya berkah. Bagi yang belum pernah mendoakan, mudah-mudahan menjadi peringatan, karena itu menjadi akhlak dan salah satu adab bagi seorang santri, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudan jibali syabahna wa tayra wa kunna fa'ilina ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil fahmi wal jibna bil ilmi wal fahmi wal aqli wal hikmati bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian dan sekian, hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Lamun petrik ngapetrik kana celing bisik asana jong kamu minum, bisik asana bentur kana tuhur, bisik asana benterang kana